Sepanjang beberapa tahun terakhir, Korea Utara muncul di pemberitaan dunia dengan rangkaian kabar yang sulit disusun menjadi satu gambar. Perbatasannya ditutup nyaris total sejak awal 2020 dan baru dibuka setengah hati bertahun-tahun kemudian. Pada 2022, negara itu mengesahkan undang-undang yang menyatakan status nuklirnya tidak dapat ditarik kembali. Setahun berikutnya, pemimpinnya muncul di sebuah pusat antariksa Rusia, disambut sebagai mitra, bukan sebagai negara terkucil. Lalu pada akhir 2023, ia mengumumkan sesuatu yang selama 7 dekade dianggap mustahil diucapkan, yaitu bahwa penyatuan kembali dengan Korea Selatan tidak lagi menjadi tujuan negaranya. Rangkaian itu kerap dibaca sebagai gejala kepanikan sebuah rezim yang terdesak. Tetapi ada pembacaan lain yang jauh lebih tidak nyaman, yaitu bahwa semuanya berjalan persis sesuai rancangan yang sudah bekerja sejak lama. Dan bersama Ruang Makro, mari kita menyelami rancangan itu lebih dalam. Sebelum perbatasan ditutup, setiap tahun sekitar 5.000 wisatawan asing diperkirakan masuk ke Korea Utara melalui agen perjalanan resmi. Mereka mengisi formulir berisi daftar larangan yang panjang. Dilarang membawa Alkitab, dilarang membawa buku berbahasa Korea, dan yang paling ditekankan, dilarang menjadi jurnalis. Namun setelah masuk, larangannya berubah sifat. Tamu boleh memotret, boleh bertanya, boleh merekam, dan sebagian besar dari apa yang mereka rekam memang benar-benar ada di sana. Yang tidak diizinkan hanya satu hal, yaitu berjalan sendirian. Di hotel tempat rombongan asing menginap di Pyongyang, panel lift melompat dari angka 4 ke angka 6. Lantai 5 tidak tercantum. Detail semacam ini biasanya dibaca sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Padahal yang lebih menarik justru pertanyaan sebaliknya. Mengapa sebuah negara yang begitu ketat mengendalikan informasi tetap mengizinkan orang asing berdiri di dalam lift itu dan menghitung sendiri angka-angkanya? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke titik ketika negara ini belum ada. Semenanjung Korea dibelah pada 1945 setelah Jepang menyerah dan dua kekuatan pemenang perang membagi wilayah bekas jajahan itu di sepanjang garis lintang 38 derajat. Pembagian yang semula disebut sementara itu mengeras menjadi dua negara pada 1948. 2 tahun kemudian perang pecah, berlangsung 3 tahun dan menewaskan jutaan orang di kedua sisi, mayoritas warga sipil. Perang itu berhenti pada 27 Juli 1953 melalui sebuah gencatan senjata. Yang jarang ditekankan adalah bahwa gencatan senjata bukan perjanjian damai. Secara hukum, kedua Korea tidak pernah berhenti berperannya. Dan dari fakta administratif yang terdengar teknis inilah, seluruh bangunan politik Korea Utara berdiri. Sebab negara yang secara resmi masih berperang memiliki izin permanen untuk memperlakukan kehidupan sehari-hari sebagai keadaan darurat. Kim Il-sung, pendiri negara itu, merumuskan doktrin yang kemudian dikenal sebagai Juche, yang biasa diterjemahkan sebagai kemandirian. Dalam praktiknya, Juche bukan sekedar ajakan berdikari, melainkan penjelasan mengapa kekurangan harus ditanggung dan mengapa pengawasan harus diterima. Kekuasaan kemudian diwariskan kepada Kim Jong-il pada 1994, lalu kepada Kim Jong-un pada Desember 2011. Sebuah pergantian dinasti yang berlangsung di sebuah negara yang secara formal menyebut dirinya republik. Di titik inilah kita bisa mulai melihat mekanisme yang menjadi pokok pembahasan kali ini. Sepanjang video ini, mekanisme tersebut akan kita sebut sebagai kenyataan yang boleh diperiksa. Maksudnya begini, sebuah rezim tertutup punya dua pilihan ketika berhadapan dengan mata luar. Ia bisa menutup segalanya, tetapi penutupan total justru mengundang dugaan dan membuat setiap potongan informasi yang bocor bernilai tinggi. Atau ia bisa menyediakan sesuatu untuk dilihat, sesuatu yang lengkap, konsisten, dan sanggup menjawab pertanyaan. Pilihan kedua jauh lebih mahal, tetapi hasilnya jauh lebih tahan lama. Bentuknya bisa ditemukan pada hal-hal yang tampak sepele. Rombongan tamu dibawa ke sebuah peternakan percontohan yang, menurut pemandu, dihuni lebih dari 3.000 orang dan menampung lebih dari 1.000 keluarga. Angkanya rinci, bangunannya nyata, patungnya berdiri di tengah kompleks. Yang tidak terlihat sepanjang kunjungan hanyalah para petani itu sendiri. Dan ketika ditanya, jawabannya tersedia dengan cepat, bahwa hari sedang terlalu panas dan mereka berteduh. Di sebuah sekolah dasar, pemandu menunjukkan sistem kamera pengawas dengan bangga. Yang menarik adalah arah kameranya. Kamera itu tidak dipasang untuk mengawasi murid, melainkan untuk memantau guru di dalam kelas dari satu ruang kendali.
Pengawasan tidak disembunyikan sebagai aib, melainkan dipamerkan sebagai prestasi. Lalu ada museum di kawasan Sinchon yang dibangun ulang atas perintah Kim Jong-un pada 2015 yang menceritakan pembantaian warga sipil oleh militer Amerika selama Perang Korea. Pihak Korea Utara menyebut angka lebih dari 35.000 korban. Sejarawan independen umumnya menilai bahwa kekerasan di kawasan itu memang terjadi, tetapi jumlah korban, rincian pelaku, dan rangkaian peristiwanya tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Kunjungan ke museum ini wajib bagi anak sekolah, dimulai sejak taman kanak-kanak. Dan ketika seorang tamu ingin mengirim surat elektronik kepada keluarganya di Eropa, ia dipersilakan. Ia mengisi formulir, menuliskan pesannya, lalu pesan itu dibaca dan diperbaiki oleh petugas hotel sebelum dikirim. Tamu itu tetap boleh berkata bahwa ia mengirim surat dari Korea Utara, dan pernyataan itu tidak keliru. 4 hal tadi terlihat seperti daftar keganjilan, tetapi bila diletakkan berdampingan, keempatnya mengerjakan pekerjaan yang sama. Semuanya menyediakan sesuatu yang bisa dilihat, dihitung, dan ditanyakan. Lalu semuanya bertahan ketika diperiksa. Peternakan itu benar-benar ada. Kameranya benar-benar bekerja. Museumnya benar-benar berdiri. Suratnya benar-benar terkirim. Yang dikelola bukan keberadaan faktanya, melainkan seluruh ruang di sekelilingnya. Suk-yong Kim, akademisi yang meneliti budaya pertunjukan Korea Utara, di bukunya Elusive Utopia, menunjukkan bahwa negara ini memperlakukan kehidupan publik sebagai panggung yang dirancang, tempat warga bukan sekedar penonton, melainkan pemeran yang mengetahui perannya. Kerangka itu membantu menjelaskan mengapa yang ditampilkan kepada tamu tidak perlu palsu. Sebuah pertunjukan yang bagus memang tidak memerlukan properti palsu. Namun, mekanisme sebesar itu tidak akan bertahan 7 dekade bila hanya ditujukan kepada 5.000 turis per tahun. Kenyataan yang boleh diperiksa itu dibangun terutama untuk penontonnya sendiri, dan disinilah lapisan berikutnya terbuka. B.R. Myers dalam bukunya The Cleanest Race mengajukan argumen yang membalik anggapan umum. Menurutnya, ideologi Korea Utara sebenarnya bukan komunisme, dan bahkan bukan pula Juche dalam pengertian yang dipromosikan ke luar negeri. Yang benar-benar menggerakkan negara itu, tulisnya, adalah nasionalisme rasial yang memandang bangsa Korea sebagai bangsa yang murni, berhati bersih, dan justru karena kemurniannya menjadi rentan, sehingga mutlak membutuhkan seorang pelindung. Bila kerangka itu diterima, banyak hal yang tadinya tampak irasional berubah menjadi logis. Musuh bukan gangguan bagi sistem tersebut, melainkan bahan bakarnya. Museum yang menceritakan kekejaman musuh bukan pelengkap kurikulum, melainkan salah satu tiangnya. Dan pengumuman keberhasilan uji senjata yang disiarkan lewat pengeras suara di pedesaan bukan sekedar propaganda militer, melainkan bukti berkala bahwa pelindung itu masih bekerja. Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism mencatat sesuatu yang relevan di sini. Kekuatan sistem totaliter, tulisnya, tidak terletak pada kemampuannya membuat orang percaya pada satu kebohongan tertentu, melainkan pada kemampuannya menyusun dunia yang begitu konsisten, sehingga pertanyaan tentang benar atau salah kehilangan pijakan. Konsistensi mengambil alih peran kenyataan, dan konsistensi, berbeda dengan kebenaran, memang bisa dibangun. Sampai di sini gambarannya masih tentang ideologi. Tetapi, ideologi tidak menjelaskan mengapa negara ini menghabiskan sumber daya yang begitu besar untuk senjata nuklir di tengah ekonomi yang berulang kali gagal memberi makan penduduknya sendiri. Andrei Lankov, sejarawan yang menempuh sebagian pendidikannya di Pyongyang dan menulis The Real North Korea, menolak pembacaan yang populer di media bahwa keputusan-keputusan Kim Jong-un lahir dari kegilaan. Sebaliknya, ia menilai pemimpin itu sangat pragmatis dan sangat memperhatikan pelajaran sejarah terbaru. Pelajaran yang dimaksud punya alamat yang jelas. Pada 2003, Libya di bawah Muammar Gaddafi setuju membongkar program senjata pemusnah massalnya dengan imbalan pencabutan sanksi dan penerimaan kembali ke pergaulan internasional. 8 tahun kemudian, ketika pemberontakan pecah, negara-negara barat melancarkan operasi militer dan Gaddafi berakhir dibunuh di tangan rakyatnya sendiri. Irak menyediakan pelajaran dengan bentuk berbeda, yakni sebuah negara yang diserbu justru atas dasar tuduhan memiliki senjata yang kemudian tidak pernah ditemukan. Dari dua peristiwa itu, kesimpulan yang ditarik Pyongyang bersifat aritmetis. Melepas senjata nuklir berarti kehilangan asuransi. Memiliki senjata nuklir berarti tidak ada negara yang akan mempertaruhkan biaya untuk menyerang.
Dalam kerangka ini, program nuklir bukanlah ambisi seorang pemimpin yang haus perhatian, melainkan premi asuransi yang dibayar setiap tahun oleh seluruh penduduk. Namun kerangka rasional itu tidak bisa berdiri sendirian, dan justru disinilah pembahasan menjadi rumit. Pada Desember 2013, Jang Song-taek, paman Kim Jong-un dan orang yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai figur paling berpengaruh kedua di negara itu, ditangkap di tengah rapat partai, di depan kamera, lalu dieksekusi dalam hitungan hari setelah dinyatakan sebagai pengkhianat. Pada Februari 2017, Kim Jong-nam, kakak seayah Kim Jong-un yang telah lama hidup di luar negeri, meninggal di Bandara Internasional Kuala Lumpur setelah wajahnya diusap oleh dua perempuan yang menurut pengakuan mereka dikira sedang mengikuti acara kamera tersembunyi. Zat yang digunakan diidentifikasi sebagai VX, agen saraf yang termasuk senjata kimia. Dan pada Januari 2016, mahasiswa Amerika Otto Warmbier ditangkap di Pyongyang, dijatuhi hukuman kerja paksa 15 tahun, lalu dipulangkan sekitar 17 bulan kemudian dalam keadaan koma dan meninggal beberapa hari sesudahnya, tanpa penjelasan medis yang pernah disepakati kedua pihak. Jika dibedah dari dua sudut pandang, bagian ini memaksa kita menahan dua kesimpulan sekaligus tanpa memilih salah satunya terlalu cepat. Bagi mereka yang menekankan kalkulasi, semua peristiwa itu masih dapat dibaca sebagai perhitungan. Menyingkirkan figur paling berpengaruh kedua, menghapus satu-satunya pusat kekuasaan alternatif, menyingkirkan seorang kakak yang tinggal di luar negeri, menghapus kandidat pengganti yang bisa dipakai pihak lain. Dari sudut pandang bertahan hidup, semuanya konsisten. Tetapi pembacaan itu menyimpan persoalannya sendiri. Perhitungan yang rapi tidak menjelaskan mengapa penangkapan paman harus dilakukan di depan kamera dan disiarkan. Perhitungan juga tidak mengharuskan pemakaian senjata kimia di terminal bandara sipil yang dipenuhi penumpang. Sebuah tindakan yang justru menciptakan krisis diplomatik dan menutup salah satu dari sedikit hubungan luar negeri yang masih terbuka bagi Pyongyang. Pada titik-titik itu, tujuannya tampaknya memang bukan efisiensi, melainkan agar seluruh peristiwa terlihat. Sebab sebuah eksekusi yang disaksikan mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh eksekusi yang diam-diam. Kalau kita kembali ke lapisan sebelumnya, dua pembacaan itu sebenarnya tidak saling meniadakan. Rasionalitas menjelaskan mengapa keputusan diambil. Keterlihatan menjelaskan mengapa keputusan itu dipertunjukkan. Keduanya bekerja pada mesin yang sama. Namun mesin itu pernah nyaris berhenti. Dan bagian ini jarang masuk ke dalam gambaran umum tentang Korea Utara. Pada pertengahan 1990-an, setelah bantuan dari Uni Soviet lenyap bersama negaranya dan rangkaian bencana alam merusak panen, negara itu mengalami kelaparan besar yang dalam bahasa resminya disebut perjalanan yang berat. Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi antar peneliti, dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta jiwa, sebab tidak ada satupun lembaga independen yang bisa menghitung langsung di lapangan. Yang lebih penting untuk pembahasan kita adalah apa yang rusak. Sistem distribusi jatah negara yang selama puluhan tahun menjadi bukti paling nyata bahwa negara mampu menghidupi rakyatnya, berhenti bekerja di sebagian besar wilayah. Orang didunggu, mereka mulai berdagang sendiri, menukar barang, membuka lapak kecil yang kemudian dikenal sebagai Jang Madang, yaitu pasar-pasar informal yang secara hukum tidak pernah benar-benar diakui, tetapi secara ekonomi menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari. Barbara Demick, wartawan yang mewawancarai puluhan pengungsi Korea Utara untuk bukunya Nothing to Envy, mencatat bahwa keretakan yang paling menentukan justru bukan keretakan ekonomi. Ketika orang harus berdagang untuk bertahan hidup, mereka mulai bergerak melintasi daerah, bertemu orang asing bagi mereka, dan bertukar bukan hanya barang tetapi juga kabar. Bersama beras dan sepatu, masuk pula cakram bajakan, lalu kemudian kepingan memori berisi sinetron Korea Selatan. Disinilah kenyataan yang boleh diperiksa itu menghadapi lawan yang tidak bisa dilarang dengan pengumuman. Sebuah sinetron tidak berdebat tentang politik. Ia hanya memperlihatkan dapur, mobil, dan cara orang berbicara kepada atasannya. Dan sebuah dapur yang terlihat di layar jauh lebih sulit dibantah daripada pidato manapun, sebab ia tidak mengajukan klaim apa-apa yang bisa disanggah. Negara itu tampaknya memahami persis di mana ancamannya berada. Pada Desember 2020, di tengah penutupan perbatasan, parlemen mengesahkan undang-undang yang secara khusus menghukum peredaran hiburan asing dengan ancaman hukuman yang dilaporkan sangat berat bagi penyebar dalam jumlah besar.
Sebuah negara tidak menyusun undang-undang untuk masalah yang tidak nyata. Karena itu, pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah mesin ini pernah retak, sebab ia jelas pernah. Pertanyaannya adalah, apa yang dikerjakan negara itu sesudahnya? Dan disinilah 8 tahun terakhir menjadi penting. Pada Juni 2018, sesuatu yang lama dianggap mustahil terjadi di Singapura. Kim Jong-un dan Donald Trump bertemu langsung, berjabat tangan di depan deretan bendera kedua negara, dan menandatangani pernyataan bersama yang isinya sangat umum. Pertemuan kedua di Hanoi pada Februari 2019 berakhir tanpa kesepakatan sama sekali ketika permintaan pencabutan sanksi tidak bertemu dengan tawaran pembongkaran fasilitas nuklir. Bagi banyak pengamat, kegagalan Hanoi menutup pintu diplomasi untuk waktu yang lama. Kemudian datang penutupan perbatasan pada awal 2020 yang secara resmi merupakan tindakan kesehatan menghadapi pandemi, tetapi dalam praktiknya menjadi isolasi paling ketat yang pernah dijalankan negara itu dalam sejarah modernnya, bahkan terhadap Tiongkok yang menjadi tumpuan perdagangannya. Pada September 2022, Parlemen Korea Utara mengesahkan undang-undang yang menegaskan status negara sebagai negara bersenjata nuklir dan menyatakan status itu tidak dapat dinegosiasikan. Setahun kemudian, pada September 2023, Kim Jong-un mengunjungi Rusia dan diterima di sebuah fasilitas peluncuran antariksa. Pada 2024, kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan yang mencakup klausul bantuan bila salah satu pihak diserang. Sejumlah laporan intelijen Korea Selatan dan negara Barat menyebut pengiriman tentara Korea Utara untuk mendukung Rusia, meskipun rincian angkanya sulit diverifikasi secara independen. Dan di antara semua itu, pada akhir 2023, Kim Jong-un menyatakan bahwa penyatuan kembali dengan Korea Selatan tidak lagi menjadi tujuan nasional, lalu membubarkan lembaga-lembaga yang selama puluhan tahun mengurusi hubungan antar Korea Selatan tidak lagi diperlakukan sebagai saudara yang terpisah, melainkan sebagai negara asing yang bermusuhan. Perubahan terakhir ini kerap dilaporkan sebagai berita diplomatik, namun bila dibaca melalui lapisan-lapisan yang sudah kita telusuri, ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar. Selama 7 dekade, penyatuan adalah janji yang menjelaskan mengapa pengorbanan hari ini masuk akal. Menghapus janji itu berarti mengganti fondasi cerita yang selama ini dipakai untuk menahan seluruh bangunan. Sebuah negara hanya melakukan penggantian sebesar itu bila ia menilai bangunannya sanggup berdiri di atas fondasi yang baru. Dan bila ditarik berjajar, 8 tahun terakhir memperlihatkan satu arah yang konsisten. Pertemuan puncak yang gagal menghasilkan kesepakatan tidak diikuti pelunakan, melainkan pengesahan status nuklir ke dalam hukum. Isolasi yang dimulai sebagai tindakan kesehatan tidak dicabut ketika alasannya berlalu, melainkan dipakai untuk menutup jalur yang paling sulit dikendalikan. Dan ketergantungan pada Tiongkok mulai diimbangi dengan hubungan baru ke Rusia yang menyediakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perdagangan, yaitu pengakuan. Kenyataan yang boleh diperiksa itu, dengan kata lain, tidak sedang menyusut, ia sedang diperbarui bahannya. Kembali ke panel lift di Hotel Pyongyang itu. Ketiadaan lantai 5 di sana bukan kegagalan penyamaran, dan sejak awal memang tidak pernah dimaksudkan sebagai penyamaran. Ia hanya memperlihatkan bahwa yang dikelola bukanlah apa yang tersembunyi, melainkan apa yang tersedia untuk dilihat. Dan barangkali disitulah letak persoalan yang membuat negara ini sulit dipahami dari luar. Kita terbiasa mengukur keterbukaan sebuah negara dari seberapa banyak yang boleh dilihat orang di dalamnya. Korea Utara memperlihatkan bahwa ukuran itu tidak selalu dapat diandalkan, sebab yang menentukan bukanlah banyaknya yang tersedia, melainkan siapa yang menyusun daftarnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah sepenuhnya berada di dalam kendali penyusun daftar itu. Sinetron yang masuk lewat pasar-pasar kecil di perbatasan tidak pernah dirancang sebagai senjata, dan tidak seorang pun mengirimnya dengan maksud politik. Ia hanya memperlihatkan kehidupan yang berjalan dengan cara lain, dan justru karena tidak mengajukan tuntutan apapun, ia sulit sekali dibantah. Sebuah kenyataan yang dibangun cukup lengkap, cukup konsisten, dan cukup tahan diperiksa, memang tidak memerlukan kepercayaan siapapun untuk terus berdiri. Ia hanya memerlukan agar tidak ada kenyataan lain yang berdiri di sebelahnya.